Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Anggini Harahap. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil presentasi kelompok kami tentang pegadaian. Kalian tahu nggak sih, pegadaian itu sudah 3 kali mengalami perkembangan perubahan menurut undang-undang yang berlaku tentang pegadaian. Yang pertama itu pegadaian itu disebut dengan PN atau perusahaan negara. Kemudian seiring berjalannya waktu PN berubah menjadi Perjan atau perusahaan jawatan. Dan kemudian Perjan berubah menjadi Perum atau perusahaan umum. Dan sampai saat ini Perum Pegadaian adalah lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai. Kalian tahu nggak sih sebenarnya pengertian pegadaian itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pegadaian menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu pengertian pegadaian menurut Kashmir. Pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu. Nah, itu pengertian pegadaian menurut Kashmir. Yang kedua, menurut Mandala. Menurut Mandala, pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang bergerak. Nah, itu pengertian pegadaian menurut Mandala. Yang ketiga, pegadaian menurut Dahlan adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang. Nah, jadi pengertian pegadaian itu sebenarnya adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada nasabah tetapi menggunakan jaminan barang. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian pegadaian. Terima kasih. Nah, di sini saya Trisha Gandioda, NIM 1944000127 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagaimana tindakan pegadaian jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman dari jangka waktu tempo. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu dia akan diberikan waktu 3-4 bulan untuk memperpanjang masa pinjamannya dengan membayar sewa modal ataupun itu namanya dengan membayar bunga. Yang kedua, apabila memang benar-benar tidak bisa mengembalikan pinjamannya, itu akan diberikan waktu 10 hari atau sampai 20 hari untuk jangka waktu jatuh temponya itu untuk dilelang ke masyarakat luas. Nah, selanjutnya itu barang apa yang dapat digadaikan? Yang pertama itu dari perhiasan, ada emas, berlian, platina, jam, mutiara, intan, dan selanjutnya ada juga mesin yaitu mesin jahit, mesin motor. Terus selanjutnya seperti bisa dilihat kendaraan, mobil, sepeda motor, elektronik, televisi, kulkas, video, tustel, radio, mesin tik, komputer, dan alat rumah tangga seperti pakaian, pemadani, kain batik, dan barang pecah belah. Selanjutnya barang yang tidak dapat digadaikan itu seperti binatang ternak, sapi, kambing, apa aja lah pokoknya kan. Terus barang yang disewa belikan, barang dagangan dalam jumlah besar, barang yang cepat rusak, busuk, susur, barang milik pemerintah, barang seni yang sulit ditaksir, barang yang mudah terbakar, barang ilegal seperti curian, terus hasil bumi, terus senjata api, amunisi dan misiu, kendaraan yang sangat besar, barang yang amat kotor. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pika Priyanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan oleh kawan saya sebelumnya. Kategori lembaga pegadaian dan perkembangannya di Indonesia. Perum Pegadaian mempunyai pelayanan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro atau LKM. Perum Pegadaian merupakan LKM terbesar di Indonesia karena asetnya paling besar, sedangkan jaringan pelayanannya paling luas. Perum Pegadaian pada tahun 2004 mempunyai aktiva tetap senilai 3.167.910 juta. Sampai tahun 2006, jumlah cabang Perum Pegadaian tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah 826 unit. Di sini ada kegiatan usaha pegadaian yang lainnya. Yang pertama ada kredit gadai. Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan pelayanan prosedur mudah, aman, dan cepat.
Memberikan kredit bagi karyawan yang berpenghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan cara memotong gaji setiap bulannya. Yang kedua ada jasa taksiran dan jasa titipan. Jasa taksiran ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata. Yang ketiga ada unit taksiran emas. Unit taksiran emas Perum Pegadaian dinamakan Galeri 24. Kegiatannya adalah menyediakan perhiasan dengan kualitas yang tinggi dan desain perhiasan yang modern. Harga emas yang diperhitungkan adalah harga emas yang berlaku pada saat pembelian, sedangkan kadarnya adalah kadar sesuai standar nasional Indonesia. Yang keempat ada kegiatan usaha lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan aset yang kurang produktif, tetapi nilai pendapatannya relatif kecil dibandingkan dengan jasa gadai, misalnya penyewaan gedung di beberapa tempat di Indonesia. Yang terakhir, ada hak dan kewajiban pegadaian. Haknya yang pertama, menaruh barang yang dijaminkan sampai waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga. Yang kedua, mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang ini dapat dilakukan sendiri atau minta perantara hakim. Yang ketiga, berhak meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu. Yang keempat, berhak menggadaikan lagi jaminan itu. Yang kedua ada kewajiban. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap hilangnya atau kemunduran harga barang jaminan jika hal itu disebabkan kelalaiannya. Yang kedua, harus memberitahu kepada orang yang berhutang apabila ia hendak menjual barang jaminan. Yang ketiga, harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan barang itu, dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya kepada si berhutang. Terima kasih.